Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi Pujianto dalam channel Jadi Bisa. Membantu Anda yang belum bisa jadi bisa. Dalam video ini saya akan membahas cara menghitung fungsi penawaran dan menggambar kurva penawaran. Untuk Anda yang belum tahu bagaimana cara menghitung fungsi penawaran dan bagaimana menggambar kurva penawaran, silakan simak video ini dari awal sampai akhir dengan baik. Tujuan pembelajaran atau target saya setelah Anda menyimak video ini dari awal sampai akhir, Anda mampu menerapkan fungsi penawaran dan mampu menggambar kurva penawaran. Kita ketahui dulu definisi dari fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan, yang dirumuskan sebagai berikut, yaitu QS, quantity of supply, sama dengan fungsi dari price, fungsi dari harga. Kalau kita detailkan, salah satu bentuk fungsi penawaran yaitu QS sama dengan A plus BP. Di sini plus, P-nya plus, maka Q-nya plus. Ketika fungsi penawaran, quantity dan price sebanding. Apabila kuantitinya negatif, maka price-nya negatif. Apabila kuantitinya positif, maka price-nya juga positif. Fungsi penawaran QS sama dengan A plus BP. QS-nya ini adalah jumlah produk yang ditawarkan. S ini adalah supply, jumlah produk yang ditawarkan, jumlah produk yang disupply. Kemudian A di sini adalah konstanta. B adalah koefisien arah persamaan fungsi atau gradient. P adalah price atau harga produk. Rumus untuk mencari fungsi penawaran yaitu P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1, Q2 min Q1. Di mana P1 di sini adalah harga mula-mula, harga sebelum naik atau harga sebelum turun. Kalau P2 ini adalah harga setelah terjadi perubahan. Perubahan ini bisa dua versi. Perubahan harga berubah menjadi mahal atau perubahan harga berubah menjadi lebih murah. Q1 di sini adalah jumlah produk mula-mula, sedangkan Q2 di sini adalah jumlah produk setelah terjadi perubahan harga. Contoh soal. Ketika harga bubur ayam 5.000, jumlah bubur ayam yang ditawarkan 100 mangkok. Ketika harga bubur ayam naik menjadi 6.000, jumlah bubur ayam yang ditawarkan menjadi 200 mangkok. Berdasarkan data tersebut, carilah fungsi penawarannya. Kita ketahui dalam soal itu P1 harga awalnya yaitu 5.000. Sedangkan jumlah penawarannya 100 mangkok. Ketika terjadi perubahan, harganya semakin mahal yaitu 6.000. Jumlah penawarannya semakin naik juga menjadi 200 mangkok. Bagaimana menghitung fungsinya? Bagaimana mencari fungsi penawarannya? Kita masukkan dulu rumusnya. P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1, Q2 min Q1. Kita masukkan angkanya ke dalam rumus. P1-nya 5.000 di sini. P2-nya 6.000 kita tulis. Q1-nya 100 kita tulis sini. Q2-nya 200 kita tulis sini. Kemudian kita hitung. P dikurangi 5.000 tidak bisa. Maka kita tulis apa adanya. P min 5.000. Kemudian 6.000 dikurangi 5.000 bisa 1.000. Q dikurangi 100 tidak bisa, maka tulis apa adanya. Kemudian 200 dikurangi 100, 100. Setelah ketemu hasilnya kita kali silang. Q
100 dikali P min 5000 dan 1000 dikali Q min 100. 100 dikali P min 5000 sama dengan 1000 dikali Q min 100. 100P dikurangi 500.000 P. Dari mana? Dari sini. 100 dikalikan P, 100P. 100 dikalikan 5.000, min 5.000, min 500.000. Kemudian di sini 1000 dikalikan Ki, 1000 Ki. 1000 dikalikan dengan min 100, min 100.000. Kemudian kita hitung. Di sini 100P tetap. Nah, min 500.000 kita pindah ke ruas kanan di sini. Jadi plus 500.000. Sehingga 1000 Ki dikurangi min 100.000 ditambah 500.000. Nah, di sini hasilnya 100P sama dengan 1000 Ki ditambah 400.000. 400.000 dari mana? Ini. Min 100.000 ditambah 500.000. Hasilnya adalah plus 400.000. P-nya adalah 10 Ki plus 4.000. Inilah fungsi penawarannya. Sekarang kita gambar kurva penawaran dari fungsi penawaran. Caranya, kita tentukan titik potong sumbu Ki. Syaratnya P harus sama dengan 0. Dan kita tentukan titik potong sumbu P. Syaratnya Q sama dengan 0. Contoh soal. Diketahui fungsi penawaran Qs sama dengan min 10 plus 10P. Buatlah kurva penawarannya. Langkah 1 kita tentukan dulu titik potong sumbu Q. Ini ya, syaratnya P-nya kita ganti 0. Kita tuliskan persamaan sesuai dengan soal. Qs sama dengan min 10 plus 10P. Ini kita tulis. Kemudian P-nya kita ganti 0. Q sama dengan min 10 plus 10 kali 0. Q sama dengan min 10. Nah, kita sudah dapat Q-nya. Maka kita dapat titik koordinat min 10 dan 0. Ini adalah Q dan P. Q-nya berapa? Min 10. P-nya berapa? 0. Q, P. Min 10 dan 0. Langkah kedua, kita tentukan titik potong sumbu P. Syaratnya apa? Syaratnya Q sama dengan 0. Nah, kita tulis dulu persamaan sesuai dengan soal. Qs sama dengan min 10 plus 10P. Kita ganti Q-nya jadi 0. Sehingga 0 sama dengan min 10 plus 10P. Kita pindah plus 10P ke ruas kiri. Jadi min 10P sama dengan min 10. P-nya berapa? P sama dengan 1. Jadi didapat titik koordinatnya 0 dan 1. 0-nya apa? Q. Q-nya 0. Satunya apa? P. P-nya 1. 0 dan 1. Karena kita sudah punya 2 buah titik, kita bisa gambar kurva penawaran. Garis horizontal menunjukkan jumlah produk atau quantity, disingkat huruf Q. Garis vertikal menunjukkan price, disingkat dengan P. Kemudian kita buat titiknya. Di sini min 10 dan 0. Q-nya min 10, P-nya 0. Titiknya di sini. Kemudian Q-nya 0, P-nya 1 di sini ya. Dari 2 buah titik ini kita tarik garis dari kiri bawah ke kanan atas. Inilah kurva penawaran dari fungsi Qs sama dengan min 10 plus P. Alhamdulillah, pembahasan
cara mencari fungsi penawaran dan cara menggambar kurva penawaran dari fungsi penawaran sudah selesai. Semoga setelah Anda menyimak video ini dari awal sampai akhir dengan baik, sekarang Anda sudah memahami bagaimana cara menghitung fungsi penawaran dan bagaimana cara menggambar kurva penawaran. Kalau Anda masih belum paham juga, silakan ulang-ulangi video ini sehingga Anda memahaminya dengan bagus. Salam sukses dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.